Business and Inspiration Smart Listener, Anda masih mendengarkan Makassar Insight. Di hari ini kita mengangkat tema tentang peringatan Hari Guru, bergerak dengan hati pulihkan pendidikan di Indonesia. Nah sekarang juga kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami juga masih terbuka. Anda bisa langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar, boleh tuliskan komentarnya di sana, atau boleh langsung kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0811461011. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan dua orang pengajar muda yang luar biasa. Mereka ini mengajar di daerah pelosok Smart Listener. Yang pertama kita akan sapa dulu perempuan asal Bandung yang pernah mengajar di Desa Limboro, Rambu-Rambu, Majene, Sulawesi Barat selama setahun berada di daerah tersebut. Kemudian juga ada yang ngajarnya di SD Negeri Kembang Tanjung, Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Luluk dan juga Mas Iqbal, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya, kakak-kakak, kabar baik? Halo Kak. Halo Kak, selamat siang. Alhamdulillah baik nih Kak. Alhamdulillah, sehat ya semuanya ya? Sehat. Nah, Alhamdulillah. oke, saya pengen minta dulu ucapannya untuk para guru nih di Hari Guru apa? Dari Kak Luluk dulu. Iya, hari ini tanggal 25 November, selamat Hari Guru untuk Bapak dan Ibu Guru semua se-Indonesia. Semoga tambah sukses ya, dan semakin bersinar dan selalu berkah dalam setiap pekerjaannya. Amin. Kalau dari Iqbal apa? Ucapannya untuk guru nih. Kalau dari saya ucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru dari Sabang sampai Merauke, dan tetap semangat dalam mendidik para muridnya, apalagi saat ini di masa pandemi. Jangan menyerah, jangan pernah putus asa, dan terus menginspirasi. Luar biasa. Nah, inspirasi juga datang dari teman-teman berdua ini karena mengajarnya di daerah pelosok Indonesia. Boleh diceritain seperti apa pengalamannya waktu ngajar di daerah pelosok tersebut, dan melihat cerminan pendidikan di sana tuh seperti apa sih? Dari Iqbal dulu deh. Oke Kak Rifa, terima kasih. Kalau diminta cerita ini satu novel bisa selesai, nggak selesai nih Kak. Singkat aja ceritanya. Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu kondisi desa saya itu. Waktu itu belum ada listrik dan belum ada jaringan sama sekali, jadi betul-betul desa. Bedalah dengan kota, jadi kondisi pendidikan di sana juga ya pastinya berbeda juga dengan di kota. Kalau di sana kita mengajarnya serba terbatas dan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Jadi belajar di luar kelas, belajar di alam. Jadi ya fasilitas pendidikan tidak selengkap dengan di kota gitu sih Kak. Itu mungkin perbedaan, dan itu cerita-cerita yang sangat menarik. Ada nggak sih satu cerita suka ataupun duka yang menceritakan tantangan berat pas ngajar di daerah pelosok? Ini mungkin cerita yang sangat lucu nih Kak, yang saya alami di sana. Cerita lucu. Lucunya itu pas sampai di sana kepala sekolah saya meminta saya untuk menjadi guru olahraga. Guru olahraga. Terus kepala saya bilang gini ke saya, Pak Iqbal, Bapak jadi guru olahraga ya. Anak-anak di sini tuh jago main voli, jago renang, jago ini dan itu. Pak, alatnya ada? Saya jawab, Pak, alat olahraganya ada Pak? Bapak kepala sekolahnya bilang, silahkan Mas kreatifnya Pak Iqbal saja. Dalam hati saya, ya Allah, gimana ini bola voli kreatif, gimana bentuknya? Disuruh buat bola voli sendiri gitu ya, bola dari voli kelapa sendiri. mungkin. Oke. Jadi saya merespon terdiam aja dulu. Oh iya Pak, baik. Jadi saya mengusahakan apa yang bisa saya lakukan saja Pak. Seiring berjalannya waktu ya kita melakukan yang bisa kita lakukan, dan ternyata selama di sana banyak orang-orang baik gitu loh Kak. Selama pengabdian ternyata saya tidak perlu kreatif Pak Kak. Ternyata tiba-tiba
kolaborasi dengan kepala desa beliin voli, akhirnya bisa ini dan bisa melakukan banyak hal sampai di akhir itu anak-anak yang sebelumnya tidak pernah tidak terjamah dengan dunia luar, akhirnya mereka bisa berprestasi, juara 2 renang, juara 3 badminton dan lain sebagainya gitu loh Kak. Oke, baik. Nah ini kalau versinya Iqbal, kalau dari versinya Mbak Luluk seperti apa ceritanya? Waktu itu di Sulawesi Barat ya? Betul, di Sulawesi Barat. Jadi kalau dengan cerita teman-teman pengajar itu pasti banyak serunya sih ya, karena tentu pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga gitu dan mungkin tidak akan terulang lagi sepertinya. Jadi waktu itu saya ditugaskan di desa yang juga ada di gunung gitu, dan memang di sana prasarana-prasarananya juga belum memadai saat saya bertugas. Listrik dan sinyal telekomunikasi pun juga belum ada saat itu. Saat itu saya mengalami kesulitan sebetulnya awal-awal itu karena di sana tidak lancar berbahasa Indonesia. Jadi misalnya itu benar-benar menggunakan bahasa daerah, yaitu di sana suku Mandar ya kalau di Sulawesi Barat. Jadi ini merupakan tantangan juga buat saya karena saya tentu harus belajar dulu bahasa lokal. Dan sebisa mungkin di lingkungan akademik sebetulnya harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Benar. Sekolah harusnya seperti itu. Jadi ini sangat berproses karena saya juga waktu itu belajar dari kitab bahasa Mandar gitu ya, kitab bahasa seperti itu. Terus sebisa mungkin di permainan kalau di sama anak-anak gitu ya. Saya masuk dulu dengan belajar mereka bahasa Mandar gitu. Nah setelah itu saya sedikit demi sedikit juga membiasakan bahasa Indonesia, terutama yang tadi saya bilang di lingkungan sekolah kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kurang lebih sekitar 3 bulan awal ya, itu lumayan struggle-nya di bahasa. Jadi saya jadi sedikit banyak belajar juga tentang kebudayaan Mandar pastinya gitu, karena ternyata bahasa Mandar juga sangat luas sekali ya. Kalau saya Mandar gunung gitu, Mandar yang di bawah itu beda lagi, Mandar yang di pesisir beda lagi. Jadi ini merupakan pengalaman yang luar biasa juga di belajar bahasa lokal di Sulawesi Barat. Berarti sekarang udah fasih ya berbahasa Mandar ya, Mbak Luluk ya? Dibilang fasih juga enggak ya, sebenarnya saya masih kalah juga karena dialek-dialeknya juga beda lagi. Tapi at least paham ya orang ngomong Mandar tuh artinya apa gitu. Nah, dari pengalaman ngajar di daerah pelosok, tadi di Sumatera, kemudian juga di Sulawesi Barat, melihat kondisi pendidikannya memang sangat jauh berbeda dengan kita yang ada di daerah urban, seperti misalnya di Kota Makassar gitu. Nah, dari sudut pandang teman-teman berdua, apa sih sebenarnya langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa memulihkan atau memberikan pendidikan terbaik nih untuk adik-adik para murid peserta didik di daerah-daerah pelosok? Dari Iqbal deh dulu, baru kita ke Mbak Luluk. Oke. Lumayan berat ya Bun pertanyaannya. Apa nih? Dari berdasarkan pengalaman ngajarnya aja. Kalau berdasarkan pengalaman ngajar, sebenarnya masalah utama dari kualitas pendidikan kita di Indonesia itu adalah kesadaran pendidikan, Kak. Nah, dari kesadaran pendidikan ini timbullah masalah-masalah lain dari buta aksara, pendidikan seksual dan lain sebagainya. Jadi karena kita tidak sadar pendidikan, masih mayoritas orang tidak sadar pendidikan, maka masalah-masalah lain timbul. Jadi gimana caranya supaya kualitas pendidikan bisa semakin meningkat atau kita pulih, ya kita semua harus sadar, Kak. Jadi pendidikan itu tidak dibebankan hanya kepada guru, tapi kita semua, Kak. Apapun prosesi kita, apapun yang kita jalani setiap hari, ya kita semua adalah pendidik, kita semua adalah guru. Gitu sih, Kak. Pernah itu Kak intinya. Oke, dari Mbak Luluk apa nih? Ya, saya sih juga sebenarnya dengan apa yang disampaikan Kak Iqbal. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di pelosok gitu ya, melihat kemampuan anak-anak di sana itu sebenarnya tidak kalah dengan kemampuan anak di kota. Tapi yang membedakan tentu adalah akses komunikasi, akses infrastruktur dan sebagainya. Jadi sebetulnya selain memang dibutuhkan kesadaran dari semuanya terhadap pentingnya pendidikan, di satu sisi juga kesadaran itu bisa membawa kita untuk membantu
para anak murid gitu untuk bisa mengeluarkan segenap potensinya gitu, potensi dan kemampuannya, karena kecerdasan itu kan bermacam-macam sebetulnya, tidak hanya kecerdasan matematika, tapi juga ada juga kecerdasan yang mungkin minatnya di musik atau di seni seperti itu. Jadi tiap anak itu adalah spesial. Jadi dibutuhkan semua dukungan selain dari orang tua pastinya, juga dari pemangku kepentingan, lalu juga dari tentunya tenaga pendidik ya yang ada di masing-masing daerah. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Luluk dan juga Mas Iqbal untuk waktunya di kesempatan siang hari ini. Sukses terus dan terima kasih atas dedikasinya sudah mau mengajar adik-adik para murid yang ada di daerah pelosok. Sehat-sehat ya. Mereka berdua ini adalah perwakilan dari Indonesia Mengajar. Sekali lagi sukses terus. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rifa, terima kasih Kak Iqbal. Assalamualaikum. Smart FM, the spirit of Indonesia. Wah, lama nggak main ke Makassar. Sekarang berubah banget ya. Apa-apa serba digital.